Indonesia menjadi negara kedua dengan IQ terendah di Asia Tenggara dan satu tingkat di atas Timur Leste. Kok bisa? Oke, jadi berdasarkan hasil yang dirilis oleh World Population Review bahwa Indonesia menempati urutan kedua terendah dari bawah untuk tingkat Asia Tenggara dengan IQ yang sama dengan Timur Leste yang berada di bawah Indonesia di peringkat ke-11. Kok bisa sih hal ini terjadi? Dan ini sangat miris, sedangkan Indonesia itu dijuluki sebagai negara terbesar di dunia. Bahkan populasi Indonesia jauh lebih banyak daripada Timur Leste. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang Indonesia memiliki IQ yang cukup rendah. Salah satunya adalah stunting, di mana kita ketahui bahwa stunting adalah masalah gizi kronis yang diakibatkan karena kurangnya asupan gizi jangka panjang sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Jadi, orang Indonesia itu memiliki informasi pengetahuan gizi yang memang sangat minim. Tercatat pada tahun 2022, itu 1 dari 4 balita memiliki masalah stunting. Dan salah satu dampak stunting itu sendiri adalah mempengaruhi produktivitas anak, kemudian cara berpikir anak, kemudian juga dapat mengurangi kapasitas kognitif dan prestasi belajar anak. Jadi, gizi orang Indonesia itu memang sangat penting dalam mencerdaskan ataupun meningkatkan IQ sehingga orang Indonesia memiliki rata-rata IQ yang tinggi. Jadi untuk memperbaiki masalah stunting, kita harus mencukupi diri kita dengan gizi seimbang. Seperti memakan ikan ataupun protein hewani, kemudian sayur dan buah, dan masih banyak lagi makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang. Oke. Sementara kita ketahui bahwa kebiasaan orang Indonesia itu adalah makan makanan yang tidak memiliki gizi yang seimbang. Seperti contohnya adalah terlalu sering memakan mie instan, kemudian memakan gorengan ataupun kerupuk dan lain-lain yang memang mengandung terlalu banyak lemak dibandingkan gizinya. Ya, bukannya tidak boleh, silakan untuk memakan makanan tersebut, tapi harus diimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi. Seperti kita ketahui bahwasanya anak-anak di Indonesia itu kebanyakan dari orang tuanya salah memberikan susu. Ada yang namanya susu kaleng. Jadi kebanyakan orang tua itu memberikan susu kaleng kepada anaknya yang masih dalam tahap pertumbuhan. Sementara kita ketahui bahwasanya seorang anak itu harus mencukupi gizinya dan orang tuanya pun harus mengerti bahwasanya untuk memberikan susu pada anak itu harus susu yang tepat. Yang lebih baik itu adalah ASI. Jadi jangan susu kaleng, karena itu dapat mempengaruhi proses perkembangan anak. Dan inilah yang menyebabkan stunting pada anak meningkat. Oke, faktor berikutnya yang menjadi penghambat kenapa IQ orang Indonesia itu adalah rendah, yaitu sistem pendidikan yang bisa dibilang rendah. Jadi kalau kita membahas masalah sistem pendidikan ini sudah terlalu sering dibahas oleh kita semua. Dan memang sudah banyak yang membahas tentang masalah sistem pendidikan. Ya, seperti kita ketahui lah ya. Sistem pendidikan di Indonesia ini cenderung amburadul, yang lebih berfokus pada hafalan daripada filosofi dan dasar ilmu. Dan inilah yang mempengaruhi kenapa sistem pendidikan di Indonesia itu rendah, karena rata-rata sistem pendidikan mereka itu harus mewajibkan siswa-siswinya itu untuk hafalan. Misal besok ada ujian, pasti gurunya menyampaikan besok jangan lupa dihafal ya. Lah, kenapa dihafal? Sedangkan yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru ketika akan ada ulangan. Jadi, jangan lagi menyuruh anak didiknya itu untuk menghafal. Tapi apabila guru tersebut sudah memberikan dasar ilmu ataupun filosofis belajar yang baik, maka anak tersebut dengan sendirinya akan ingat di otaknya bahwasanya besok ulangan. Jadi, sistem pendidikan di Indonesia memang harus diperbaiki ataupun diperbaharui. Tapi ada salah satu masalah lagi yang memang menjadi problem dari dulu hingga saat ini, yaitu pergantian kurikulum. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya saat ini kita sedang menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Loh, kok gitu sih? Kenapa nggak dimantapkan saja kurikulum 2013-nya? Kok udah diganti aja?
Padahal kan, tidak semua sekolah, baik yang di pelosok itu bisa langsung nyetel dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Karena sistem pendidikan di Indonesia itu banyak, kemudian sekolah-sekolah di pojokan ataupun di Indonesia yang tertinggal, itu susah untuk menyamai sekolah-sekolah yang ada di perkotaan, terutama dari segi kurikulum ataupun penerapan kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan ini mesti harus ada kajian lebih mendalam, dan alangkah baiknya apabila sistem pendidikan di Indonesia ini kurikulumnya cukup satu dan tidak dirubah-rubah lagi. Supaya apa? Kurikulum yang ada satu inilah yang akan terus nanti dipakai. Hanya perlu ada inovasi-inovasi sedikit lah. Mungkin ada perubahan sub-sub yang memang harus dirubah ataupun diperbaharui agar tercapainya sistem pendidikan yang diinginkan. Jadi nggak usah lagi ngerubah kurikulum, karena kurikulum yang kemarin itu mungkin di kota mungkin sudah paten ataupun sudah terlaksana sepenuhnya, tapi kan di pelosok negeri itu tidak sama. Mungkin mereka ada yang baru menerapkan sekitar 50%, baru 50% udah ganti dengan kurikulum yang baru. Akhirnya sistem pendidikan di Indonesia itu amburadul, dan gurunya pun berbeda dari yang di kota, mungkin mendapatkan akses informasi yang sangat cepat, sedangkan di pelosok ataupun di sudut-sudut negeri itu mungkin akses informasinya yang masih sulit, sehingga ketinggalan informasi apa yang harus diterapkan dan dikerjakan. Dan faktor berikutnya adalah orang Indonesia cenderung malas membaca. Dan ini sudah bukan rahasia umum bahwasanya orang Indonesia itu adalah orang-orang yang malas baca. Bukan berarti tidak ada yang mau membaca. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Indonesia ataupun pelosok-pelosok negeri yang ada di Indonesia, bahkan calon-calon orang-orang sukses yang memiliki kemampuan lebih baik dari orang-orang yang lain, dan mereka pun membaca. Iya, benar. Tapi rata-rata orang Indonesia itu tetap malas baca. Inilah yang menjadi faktor penghambat kenapa IQ orang Indonesia itu rendah. Selain asupan gizinya kurang, kemudian sistem pendidikan yang amburadul, dan ditambah juga sifat masyarakatnya yang malas baca. Misalnya ada salah satu fenomena alam dan mereka pun tidak akan membaca deskripsi, pasti penyebabnya dan faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke, jadi untuk saran dan kesimpulannya bahwasanya orang Indonesia perlu memperbaiki pola makan dan asupan gizi dan kurangi makan makanan yang berlemak seperti gorengan ataupun kerupuk yang menyebabkan kolesterol meningkat. Bukannya nggak boleh, silakan kalian makan apa yang kalian suka, tapi juga tetap diimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi. Kemudian untuk rajinlah membaca, karena membaca akan membuka wawasan Anda mengenai dunia luar, dan banyak hal yang kalian dapatkan dari membaca buku. Karena dengan membaca buku, kita akan mendapatkan informasi-informasi terupdate. Saat ini, bukan hanya buku saja yang bisa kita baca. Ketika kita membuka Google, itu banyak artikel-artikel atau informasi-informasi yang bisa kita serap dengan cara membacanya, ataupun dengan cara mendownload PDF-PDF yang ada di Google. Jika asupan gizi kita sudah baik dan kita rajin membaca, maka ke depan kita akan bisa memperbaiki kualitas pendidikan, ya minimal berprestasi lah di sekolah, bersaing dan berkompetisi di kompetisi-kompetisi sekolah. Seperti misalnya Sains, kemudian OSN dan O2SN, dan masih banyak lagi. Semoga informasi ini bisa dimanfaatkan ataupun bisa menjadi bahan kalian untuk memperbaiki diri kalian sendiri.